Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan coding dari sebuah program yang saya buat, yaitu program penilaian KHS mahasiswa. Di sini kita menggunakan NetBeans aplikasinya. Terus setelah membuka NetBeans, yang pertama yang dilakukan yaitu klik New Project, lalu pilih Java Application, double klik, lalu ketikkan namanya. Di sini namanya itu saya beri ini, studi kasus aplikasi penilaian KHS mahasiswa. Jika sudah, klik finish. Tapi di sini karena sudah saya buat, saya cancel. Lalu setelah buat project itu kita buat, klik new file, lalu pilih Java package, double klik, lalu berikan nama package-nya. Ini saya beri nama com.apk penilaian KHS mahasiswa.data. Jika sudah memberi nama ini, pastikan juga nama project-nya, nama project yang tadi. Lalu jika sudah, klik finish. Saya cancel karena sudah ada. Jadinya seperti ini. Lalu untuk membuat kelas ini kelas Java kelas biasa. Untuk membuatnya, klik di new file lagi, pilih Java class, double klik, lalu berikan nama kelasnya. Berikan di sini ada 3, buat kelas mahasiswa, mata kuliah, dan kelas nilai. Jika sudah membuat nama kelasnya, package-nya pastikan nama package-nya yang com.apk penilaian KHS mahasiswa.data. Nah, jika sudah, klik finish. Ini saya cancel. Buat 3 kali kelas Java kelasnya, yaitu 3 ini. Lalu selanjutnya buat lagi package dengan nama com.apk penilaian KHS mahasiswa.program. Nah, lalu di package ini kita klik new file, lalu pilih Java main class, double klik, beri nama main classnya. Di sini saya beri nama program penilaian KHS. Nah, jika sudah, pastikan nama package-nya yaitu package yang belakangnya .program yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jika sudah, klik finish. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah ada 3, 1 main class di package yang program, dan 3 Java class di package .data. Pertama kita masuk ke kelas Java class mahasiswa di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pertama, ini kelas mahasiswa dengan visible-nya yaitu publik. Jadi kelas ini bisa diakses dari kelas manapun. Terus selanjutnya yaitu membuat atribut. Di sini saya membuat ada 5 atribut, yaitu atribut npm, nama, prodi, kelas, dan telepon. Kelima-limanya tipe datanya string. Nah, di sini kelima-limanya visible-nya yaitu private. Jadi nanti atribut ini hanya bisa diakses dari kelas mahasiswa ini saja. Setelah itu buat dari kelima atribut ini buat prosedurnya dan fungsinya, atau setter dan getter. Ini yang pertama itu setter atau prosedur. Untuk membuat prosedur caranya sangat mudah. Ini bisa kita hapus dulu. Itu di sini klik kanan, lalu pilih insert code, klik. Nah, lalu di sini ada setter, klik setter. Lalu klik semuanya, beri semua centang, lalu klik generate. Nah, maka akan otomatis dibuatkan oleh NetBeans-nya setter atau prosedurnya. Ini saya undo. Nah, lalu yang diubah sedikit dari setter tadi, yaitu namanya di sini saya setter set npm saya ganti menjadi isi npm. Buat kelimanya seperti itu. Ini saya jelaskan sedikit untuk prosedur ini atau setter. Di sini visible-nya publik. Jadi ini bisa digunakan ke kelas lain. Lalu untuk prosedur diawali dengan void. Lalu ini nama prosedurnya. Lalu ini parameternya. Parameter npm dengan tipe data string. Lalu di dalam prosedur ini ada this.
di sini yaitu untuk mengakses kelas mahasiswa ini. This.npm ini dari atribut npm ini sama dengan npm yang ada di parameter prosedur. Jadi seperti itu. Jadi nanti yang dari parameter ini nilainya akan ditampung ke atribut npm dari kelas mahasiswa. Nah, jadi seperti itu juga untuk sisanya yang ini, yang nama, prodi, kelas, dan telepon. Lalu selanjutnya setelah itu yaitu buat getter atau fungsi dari kelima atribut tadi. Caranya juga mirip seperti tadi. Ini kita hapus, klik kanan di sini, lalu klik insert code. Sini akan ada getter, klik getter, centang semuanya dan klik generate. Maka kan dibuatkan otomatis oleh NetBeans-nya seperti ini. Ini saya unduh dulu. Sini, jadi sini buat seperti ini. Saya jelaskan sedikit. Sini untuk getter atau fungsi diawali publik juga. Jadi sini nanti fungsi ini bisa diakses di kelas lain. Fungsi ini diawali dengan string tipe data atau bisa tipe data lain. Di sini string. Karena pastikan atribut di dalamnya tipe datanya sama dengan atribut fungsinya. Lalu ini nama fungsinya atau getter, get npm. Lalu di dalamnya ada return ini untuk mengembalikan nilai atribut npm ini. Jadi fungsi ini nanti akan mengembalikan nilainya. Lalu this untuk mengakses kelas ini mahasiswa .npm atribut npm. Nah, seperti itu juga untuk sisanya. Untuk get nama, get prodi, get kelas, dan get telepon. Lalu mungkin itu aja yang di kelas mahasiswa ini. Kita lanjut ke kelas mata kuliah. Nah, di kelas mata kuliah ini agak mirip. Di sini perbedaannya, ini kelas mata kuliah juga publik nama kelasnya. Nah, di sini ada tambahan extends mahasiswa. Jadi kelas mata kuliah ini menjadi subkelas dari kelas mahasiswa atau kelas anak dari kelas mahasiswa. Extends ini berfungsi untuk mewarisi semua atribut, prosedur, dan fungsi yang ada di kelas mahasiswa tadi. Jadi kita ketik extends lalu nama kelas yang akan mewarisinya kelas mahasiswa. Nah, setelah itu sini saya buat 3 atribut, yaitu kode MK, matkul, dan SKS dengan tipe data strings. Ini visible-nya private. Jadi ini sisanya mirip seperti tadi, jadi tinggal buat chapter atau prosedurnya. Lalu parameternya pastikan tipe datanya sama dengan atributnya. Lalu ini this kode MK atribut ini sama dengan kode MK dari parameter kayak gitu. Lalu selanjutnya buat getter atau fungsi dari atribut 3 ini. Caranya juga sama seperti di kelas mahasiswa tadi. Pastikan tipe datanya sama dengan yang di atribut. Lalu return this kode MK, matkul, SKS. Pastikan semua ini benar. Lalu save. Mahasiswa tadi jangan lupa juga di save. Lalu kita kuliah. Selanjutnya kita masuk ke kelas nilai. Nah, di kelas nilai ini juga agak mirip dengan di kelas mata kuliah. Lalu kelasnya publik, visible-nya publik, nama kelas nilai, lalu extend. Nah, di sini untuk extend-nya itu kelas nilai akan mewarisi dari kelas mata kuliah. Di sini extend kelas mata kuliah. Lalu ini di sini saya buat 4 atribut. Atribut ID, kode MKS, nilai, bobot. Yang 2 ini kelas tipe datanya string, yang sisanya tipe datanya integer. Integer ini karena nanti yang akan diinputkan itu nilai angka. Lalu selanjutnya itu buat chapternya seperti tadi atau prosedur. Itu buat juga ini fungsinya atau getter. Nah, di sini ada tambahan yaitu konstruktor. Konstruktor ini untuk mengakses kelas ini.
jadi nanti akan lebih mudah untuk dipanggil dari main class-nya. Pastikan di prosedurnya sudah betul, parameternya, tipe datanya sama dengan di atribut. Lalu di dalamnya this, ini pastikan untuk ID, ODMKS, dan nilai, dan juga bobot. Lalu untuk fungsinya juga pastikan isi-isinya tipe datanya string, lalu return this ID, begitu juga untuk kode MKS, get nilai, dan get bobot. Di sini sisanya sudah di save. Lalu setelah 3 kelas ini selesai dan di save, kita masuk ke kelas main class. Tapi sebentar, saya jelaskan sedikit untuk kelas nilai ini. Jadi dari kelas nilai ini, karena kita mewarisi dari kelas mata kuliah, dan dari kelas mata kuliah mewarisi dari kelas mahasiswa, jadi nanti di main class ini kita tinggal panggil yang kelas nilai, karena kelas nilai ini mewarisi semua yang ada di kelas mata kuliah dan mahasiswa. Jadi seperti itu. Kita masuk ke main class. Di sini di main class, kelasnya publik. Lalu pertama sini saya buat satu variabel kriteria, ini untuk tambahan saja nanti, tipe datanya char, yaitu karakter. Nah, lalu panggil atau buat objek dari kelas nilai tadi. Kelas nilai kita buat objek MHS sama dengan new, lalu nama kelasnya. Nah, di sini jangan lupa setelah manggil atau membuat objek dari kelas nilai ini, pastikan di atasnya, di paling atas setelah package, buat import spasi lalu nama package yang dari nilainya itu, yaitu com.apk penilaian KS mahasiswa.data nama kelasnya nilai. Atau cara mudahnya ini kita hapus. Nah, di sini maka akan, jika tidak ada importnya akan ada tanda merah. Klik saja ini, lalu ada add import for com apk penilaian KS mahasiswa.data.nilai. Klik ini, maka akan otomatis ditambahkan. Selanjutnya buat juga objek untuk scanner, objek scanner dengan nama input objeknya, lalu sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, untuk scanner ini juga tambahkan import java util scanner. Nah, lalu selanjutnya sisa tinggal buatkan system.out.print, lalu dalam kurung teksnya masukkan npm di sini misalkan, lalu di bawahnya itu panggil nama objeknya tadi mhs dot isi npm ini dari kelas mahasiswa. Bisa kita panggil karena kelas mahasiswa sudah kita wariskan ke kelas nilai. Lalu di dalam kurung input dot next line ini untuk teks. Buat seperti itu, sisanya untuk nama, prodi, kelas, telepon, dan yang lainnya. Lalu buat tampilannya menarik mungkin. Untuk kode matkul sama juga MHS objeknya, lalu isi matkul, nama prosedurnya dalam kurung input dot next line karena ini datanya string. Lalu selanjutnya untuk ID sama juga MKS, kode MKS, nilai. Nah, untuk nilai ini agak berbeda sedikit. Di sini MHS, lalu set nilai prosedurnya, lalu dalamnya input dot next integer karena tipe data nilai tadi yaitu integer. Lalu di dalam setelah ini ditambahkan lagi if. Jadi di sini if MHS dalam kurung ini MHS objek tadi dot get nilai, fungsi nilai itu sama dengan lebih dari sama dengan 85. Jika nilai yang kita inputkan itu lebih dari sama dengan 85, maka akan mengoutputkan teks ini, isi 4 pada bobot. Lalu di bawahnya else if. Selain itu, jika nilainya lebih dari sama dengan 75, maka teksnya ini isi 3 pada bobot.
dan yang dua juga itu. Lalu else, maka jika bukan dari ketiganya ini, maka yang ditampilkan teksnya yaitu isi 1 pada bobot. Lalu setelah itu baru kita buat teks masukkan bobot, lalu objek MHS dot prosedur bobot, lalu input next integer karena bobot tadi tipe datanya integer. Lalu sisanya kita tampilkan teks ini, lalu ini tampilkan teks. Nah, di sini tampilkan teks untuk menampilkan hasil dari yang kita input tadi. Sini npm ketik 2 teksnya, ketik 2 lagi, lalu tambah, lalu nama objek dari yang kita buat di awal tadi ini, lalu dot titik, lalu fungsinya, fungsi npm di sini misalkan fungsi npm. Jadi nilai yang kita masukkan tadi akan dikembalikan di sini. Jadi nanti akan ditampilkan di sini. Nah, begitu juga untuk sisanya sampai nilai bobot, nama, kelas, prodi, telepon, matkul, kode MK, buat tampilan menampilkan teksnya untuk sisanya, matkul, kode MK, SKS, dan lain-lain. Nah, lalu setelah bobot ini, setelah MHS.getBobot, kita buat lagi percabangan buat if MHS get bobot. Jika bobot sama dengan 4, maka kriteria variabel atau atribut yang kita buat di awal tadi, jika bobot 4 maka kriterianya A. Lalu else if jika bobot 3 maka kriteria B, dan jika 2 maka kriteria C, dan selain itu kriterianya D. Lalu tampilkan kriterianya di sini plus kriteria, ini nama variabelnya. Jika sudah semua di save, lalu kita jalankan di sini main class-nya, klik kanan, run file. Ini akan muncul outputnya, tunggu sebentar. Nah, ini akan muncul teks ini. Lalu kita inputkan data-datanya, misalkan di sini. Langsung masukkan npm, masukkan nama, enter, masukkan prodinya, misalkan TI, masukkan kelas, telepon, barang saja misalkan, masukkan lagi kode matkul misalkan 123, masukkan nama matkulnya, mata kuliahnya misalkan PBO, masukkan SKS nya misalkan 3, enter. Selanjutnya masukkan ID misalkan 1112, enter. Masukkan kode MKS misalkan 134. Nah, masukkan nilai. Di sini saya akan masukkan nilai misalkan 90. Nah, jadi maka akan tampil muncul tulisan isi 4 pada bobot. Lalu kita ketikkan 4 pada bobot, enter. Nah, ini akan muncul outputnya, nama, npm. Nah, ini kita bisa lihat sudah sesuai. Nah, lalu yang terakhir tadi kriteria, ini tambahan. Nah, jadi bobotnya 4, jika bobotnya 4 maka kriterianya A. Jadi misalkan bobotnya 3, kriterianya akan B, lalu C dan D. Itu juga tergantung dari nilainya. Jadi misalkan nilainya seperti ini, lebih dari sama dengan 85, maka bobotnya 4, jadi kriterianya akan A, dan seterusnya. Jadi seperti itu aplikasinya sudah bekerja sini. Jadi seperti itu saja. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalian bisa ubah-ubah, bisa modif lagi dari coding ini, program ini menjadi program yang lain, bisa dikreasikan lagi. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.